Analisa politik Adian Napitupulu tak punya hak mengkritik Erick Thohir, ditulis oleh Erika Ebener di siwar.com. Gonjang-ganjing tentang nama-nama yang dipilih Erick Thohir, Menteri BUMN, untuk ditempatkan di posisi komisaris ataupun posisi elit lainnya di tubuh BUMN, cukup membuat banyak orang menyeringai, terbelalak, geleng-geleng kepala, bahkan ada yang sampai miso-miso. Tuduhan demi tuduhan dilemparkan pada Erick atas pilihan orang-orang yang ditempatkan. Kalau kritikan saya kategorikan di kelas yang berbeda, karena saya berkeyakinan bahwa sebuah kritikan pasti diakhiri dengan solusi. Menyalahkan karena tahu yang benar, kritikan ngambang atau menyalahkan tapi tidak mengilustrasikan langkah yang tepat, atau punya istilah sendiri yaitu nyinyiran. Akhir-akhir ini media diramaikan dengan berita tentang kritikan yang dilemparkan oleh Adian Napitupulu terhadap Erick Thohir dalam kapasitas Erick sebagai Menteri BUMN. Salah satu berita yang saya baca pagi ini adalah berita yang dimuat oleh kompas.com dengan judul yang sangat mentereng. 6 seragam Adian Napitupulu ke Erick Thohir. Tanpa mengupas isi kritikan Adian, komentar saya untuk judul beritanya saja sudah bisa jadi suatu artikel. Pertanyaan saya sangat sederhana. Adian rajin mengkritik Erick Thohir. Kak, buat apa kalau dirinya sendiri ditawari jadi menteri saja menolak? Kalau tidak salah dulu itu Presiden Jokowi menawari Adian untuk jadi menteri sampai 4 kali dan semuanya ditolak. Lalu sekarang dia koar-koar mengkritik orang lain yang sudah sah menjadi menteri dan pembantu Presiden Jokowi. Apa tujuan semua kritikan Adian pada menteri-menteri Jokowi kalau bukan hanya untuk membuat kegaduhan? Pasalnya kritikan yang dilemparkan oleh orang yang berada di luar lingkaran memiliki sifat diterima syukur, tidak diterima ya jangan misoh-misoh. Coba kalau Adian menerima tawaran Presiden Jokowi untuk menjadi menteri dan duduk di dalam lingkaran Kabinet Indonesia Maju. Untuk kawan sesama menteri bisa dilakukan dengan leluasa walaupun disampaikan dengan cara tidak terbuka. Mau mengatasnamakan diri Adian sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, itu ada tempatnya di Senayan pada forum dan acara yang memiliki keabsahan secara hukum tata negara. Mau mengatasnamakan diri sebagai rakyat biasa, lah kemarin ditawari jadi menteri kok menolak? Dalam kapasitas Adian sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, sebagai aktivis, sebagai rakyat jelata, tetap saja Adian pernah mengabaikan tawaran Presiden Jokowi untuk duduk menjadi menteri. Kalau kemudian sekarang dia rajin mengkritik menterinya Jokowi dengan dalih demonstrasi dukungan dari belakang, yang kemudian tampil di depan bicara ke media hingga akhirnya menciptakan polemik di tengah masyarakat. Dulu Adian menolak tawaran Presiden Jokowi untuk menjadi menteri karena pertimbangan kesehatan, karena katanya Adian punya penyakit kelainan jantung, sehingga khawatir kalau menjadi menteri, kinerjanya tidak akan maksimal. Well, I'm sorry, membuat sebuah kritikan yang bermutu itu juga memerlukan pemikiran yang dalam terhadap permasalahan yang dikritiknya. Dari apa yang saya baca di kompas.com, Adian bahkan berhasil mendata nama 6.200 orang titipan di BUMN dan anak perusahaan baik yang ditempatkan sebagai direksi maupun komisaris. 6.200 orang semuanya terdata oleh Adian. Apa itu bukan sebuah pekerjaan yang berat dan memerlukan ketelitian? Coba kalau Adian jadi menteri. Kritikan Adian pada kapasitas dia sebagai menteri jauh lebih tinggi nilainya ketimbang jadi apapun kapasitas yang dia sandang sekarang. Sebagai pembantu presiden, kritikan bisa Adian sampaikan juga kepada presiden. Pak D, saya hanya ingin bersumbang pikiran. Itu Erick Thohir memilih orang-orang yang ditempatkan di BUMN agak-agak riskan ya. Kalau saya lihat dari semua sudut pandang, ability, kompetisi, kualifikasi, dan latar belakang tidak cukup mumpuni untuk menjadi direksi atau komisaris BUMN. Bau sawerannya terlalu tercium kuat, kurang politis. Ini bisa menjadi sorotan rakyat, terutama terhadap para relawan yang dulu berjuang berdarah-darah memenangkan Pak D. Mungkin ada baiknya diberitahu supaya lebih low profile dan under the radar. Atau bisa juga Adian membisik Erick Thohir langsung. Mau maksa sekalipun Adian bisa, selama itu dilakukan di dalam lingkungan Kabinet Indonesia Maju dengan cara yang beretiket. Ya, tapi kita kan juga mengenal istilah pengkritik film itu semuanya nggak bisa bikin film. Betul, itu juga betul. Namun cerita akan berbeda jika si pengkritik film itu dikasih modal buat bikin film. Mau film pendek atau panjang, mau film layar lebar atau film layar kaca, terserah. Kasih dia 500 juta buat bikin film, artinya
Pengkritik film mengkritik karena kejelian dalam mengamati puluhan, ratusan, bahkan mungkin ribuan film yang kemudian menjadi dasar pembanding untuk menyatakan satu film itu bagus atau jelek. Namun mereka tidak mendapatkan kesempatan untuk membuat film. Tapi Adian, dia dapat kesempatan untuk menjadi menteri, tapi menolak. Apa kita bisa membandingkan Menteri PUPR dengan Menteri BUMN? Tidak bisa. Karena masing-masing kementerian mengurusi hal yang berbeda, namun tetap ada benang merah yang sama, yaitu skala kerjanya yang nasional untuk mengurusi 270 juta rakyat Indonesia. Rizal Ramli pernah jadi menteri, dia masih juga mengkritik menteri-menterinya Jokowi. Lah, kalau Rizal Ramli bagus jadi menteri, lalu kenapa dia dipecat? Para mantan menteri yang berhasil menamatkan jabatannya hingga akhir periode jabatannya, mana ada yang mengkritik menteri lain, baik itu menteri di era Jokowi ataupun menteri di era SBY. Dan selain Adian, ada beberapa orang yang menolak ditawari jadi menteri. Apa mereka terdengar mengkritik menterinya Jokowi? Saya tidak tahu. Dulu Adian ditawari jadi menteri apa oleh Presiden Jokowi. Yang pasti jika Adian tidak pernah ditawari menteri, hak dia untuk mengkritik masih bisa dilirik, selama dengan kritikan-kritikan netizen plus 62. Tapi menolak tawaran menjadi menteri terlepas dari apapun alasannya, hak Adian untuk mengkritik Menteri Jokowi sekarang otomatis hilang. Karena tidak semua netizen plus 62 mendapatkan tawaran yang sama seperti Adian untuk menjadi menteri. By the way, kata orang, Adian mengkritik Erick Thohir itu karena teman-teman sesama aktivis. Sesama relawan militan Jokowi tak masuk dalam 6.200 nama orang yang didata bertengger di jabatan BUMN. Kalau itu alasan dibalik kritikannya, lain lagi ceritanya. Karena iri itu tak perlu harus punya kapasitas yang pas untuk ngiri. Begitulah kira-kira. Sekian dulu berita hari ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan informasi menarik dan terupdate lainnya dari channel Daily News.